Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Masih bersama Ustazah Ulfa. Kali ini kita akan belajar tentang tematik. Untuk kelas 3, tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Pada tema 4 ini memiliki 4 subtema. Subtema yang pertama adalah kewajiban dan hakku di rumah. Subtema kedua yaitu kewajiban dan hakku di sekolah. Subtema 3 yaitu kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Kemudian subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rangkuman subtema 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Kita mulai dari PPKN ya. Nah, ada kewajiban dan hak. Tahukah kalian apa sih kewajiban dan hak itu? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Biasanya hak ini akan kita terima setelah kita melakukan kewajiban. Selanjutnya adalah kewajiban anak di rumah. Apa saja ya kewajiban anak di rumah? Yuk disimak baik-baik. Yang pertama adalah harus bersikap menghormati, menghargai, sopan, dan santun kepada orang tua. Yang kedua, membantu orang tua di rumah. Yang ketiga, mendoakan orang tua. Yang keempat, menjalankan nasihat dan perintah orang tua. Kemudian, hak anak di rumah. Yang pertama yaitu mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Yang kedua mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang ketiga adalah mendapatkan makanan sehat yang bergizi. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah tahu kan apa saja kewajiban dan hak anak di rumah? Apakah kalian sudah melakukannya? Apakah kalian sudah mendapatkan hak anak di rumah? Baik anak-anak, sekarang Ustazah lanjutkan ke materi berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Nah, pada subtema 1 ini kita akan membahas mengenai kalimat saran. Apa sih kalimat saran itu? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang anjuran atau himbauan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Kalimat saran ini berisi tentang solusi yang ditujukan untuk seseorang karena adanya suatu permasalahan. Maksudnya bagaimana sih Ustazah? Nah, maksudnya adalah kita memberikan saran kepada seseorang karena adanya suatu permasalahan. Ketika ada suatu permasalahan, kita memberikan solusi. Nah, solusi yang kita berikan ini adalah berupa kalimat saran. Dalam kalimat saran ini ada 2 kata kuncinya. Yang pertama menggunakan kata sebaiknya, yang kedua menggunakan kata seharusnya. Saya contohkan ya. Nah, di sini menggunakan kata sebaiknya yaitu adalah sebaiknya kamu tidur lebih awal. Kira-kira apa ya permasalahan yang terjadi pada kalimat ini? Ya, betul. Jadi, bisa saja permasalahannya adalah karena ada siswa yang terlambat datang ke sekolah karena bangunnya siang. Kenapa bangunnya siang? Karena mungkin tidurnya terlalu malam. Jadi, kalimat saran yang bisa kita berikan adalah sebaiknya kamu tidur lebih awal.
Kemudian, contoh selanjutnya adalah menggunakan kata seharusnya. Contoh, seharusnya kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, kira-kira pada kalimat saran ini, apa ya permasalahannya? Iya, betul sekali anak-anak. Jadi ada anak yang pagi-pagi di sekolah dia lemas. Ketika ditanya, oh ternyata belum sarapan. Maka kalimat saran yang bisa kita berikan adalah seharusnya kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Bagaimana anak-anak? Sudah paham mengenai kalimat saran? Ya, baik. Jika sudah paham, Ustazah lanjutkan ya ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah matematika. Nah, pada subtema 1 ini mencari kemungkinan pada penjumlahan. Bagaimana kita mencarinya? Kita cari satu bilangan yang belum kita ketahui dengan cara mengurangi hasil jumlah bilangan-bilangan yang sudah diketahui. Nah, anak-anak, di sini Ustazah punya kuncinya, yaitu A ditambah B sama dengan C. Ingat, A ditambah B sama dengan C. Jadi hasil dari C ini pasti akan lebih besar dibandingkan A dan B, karena C ini adalah hasil penjumlahan dari A dan B. Paham anak-anak? Sekarang Ustazah berikan contoh. A plus B sama dengan C. Di sini nilai A adalah 300. Contoh dari nilai A adalah 300 ditambah B, nilai B adalah 200. Kita bisa lihat di sini. 300 ditambah 200 sama dengan 500. Nah, 500 ini adalah nilai dari C. Maka A sama dengan C dikurangi B. Jadi kalau kita mau menentukan nilai A dan hanya diketahui nilai C dan B, maka kita kurangkan saja. A sama dengan C dikurangi B. Kalau turun itu dikurangi, kalau ke samping itu ditambah. Di sini berarti nilai A adalah 300 sama dengan 500 dikurangi 200. Kemudian nilai B, jika kita mau mencari nilai B adalah C dikurangi A. Nah, turun ya anak-anak, jadi dikurangi. Nilai B, C dikurangi A. Contohnya adalah diketahui nilai B-nya 200. Maka nilai C-nya adalah 500 dikurangi 300. Paham anak-anak atau masih bingung? Oke, Ustazah berikan lagi contohnya jika masih ada yang bingung. Ingat ya, kata kuncinya adalah A plus B sama dengan C. Segitiga penjumlahan dan pengurangan ini atau segitiga hitung ini hanya untuk memudahkan kita dalam penjumlahan dan pengurangan. Letak A dan B itu sejajar, sedangkan nilai C atau letak dari C itu ada di atas karena adalah hasil dari penjumlahan A dan B. Kalau mendatar ditambah, sedangkan kalau turun dikurangi. Ustazah berikan contoh lagi.
sini ada jumlah hari belajar itu 365. Hari belajar di sekolah dicontohkan nomor 1 itu 250 hari. Sedangkan hari belajar di rumah itu 115 hari. Di sini kalian diminta untuk membuat 5 kemungkinan penjumlahan dari 365 ini. Yuk kita cari bersama-sama. Yang pertama kita buktikan dulu. 250 ditambah 115 apakah hasilnya 365? Nah, 250 ditambah 115 kita jumlahkan maka hasilnya adalah 365. Sekarang kita buat kemungkinan pada nomor 2, kemungkinan yang kedua. Hari belajar di sekolah, di sini kita perkirakan 200. Jadi ini ya kurang dari 365 ini ya anak-anak, jangan lebih dari 365. Nah, di sini Ustazah mau mencontohkan perkiraannya ada 200. Bagaimana ya caranya ya menghitungnya? Nah, perhatikan anak-anak. Di sini sudah kita isi 200. Kemudian kita tulis dulu di sini 365. Ingat, ini adalah C. Ini adalah A ditambah B sama dengan C. Maka jika kita ingin mencari nilai B, maka nilai C dikurangi A. Oke, 365 dikurangi 200. Maka hasilnya adalah 165. Nah, kita isikan di sebelah sini 165. Kita buat kemungkinan yang ketiga. Di sini Ustazah akan memberikan nilai kemungkinan itu 185 ya. Nah, kita akan mencari nilai dari B ini. Caranya masih sama ya. C dikurangi A. Nilai C adalah 365. Kemudian dikurangi nilai A adalah 185. Maka hasilnya adalah 180. Kita isikan di kolom ini. 180. Kemudian kita cari lagi kemungkinan yang keempat. Di sini Ustazah menuliskan angka 150 pada kemungkinan yang keempat. Lalu bagaimana caranya? Iya, betul sekali, masih sama ya. 365 dikurangi 150. Kita kurangkan, maka hasilnya adalah 215. Kita isi di sini 215. Kemudian masih ada lagi kemungkinan yang kelima, yaitu Ustazah mau memperkirakan nilai 100. Maka caranya tetap masih sama, 365 dikurangi 100. Maka hasilnya adalah 265. Jadi kemungkinan dari jumlah hari belajar 365 ini yaitu hari belajar di sekolah 250 ditambah dengan hari belajar di rumah 115. Kemungkinan yang kedua adalah hari belajar di sekolah 200 hari, kemudian hari belajar di rumah 165 hari. Pada kemungkinan yang ketiga, hari belajar di sekolah adalah 185 hari, ditambah hari belajar di rumah yaitu 180 hari. Pada kemungkinan yang keempat, hari belajar di sekolah yaitu 150 hari dan hari belajar di rumah adalah 215 hari. Pada kemungkinan yang kelima, hari belajar di sekolah adalah 100 hari ditambah hari belajar di rumah adalah 265 hari.
Jadi total dari ini 250 ditambah 115, 200 ditambah 165, 185 ditambah 180, 150 ditambah 215, dan 100 ditambah 265 itu hasilnya sama saja, yaitu 365. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang perkiraan dalam matematika? Bagus, alhamdulillah jika kalian sudah memahami. Banyak-banyak berlatih agar kita semakin lancar ya. Jika sudah paham, sekarang Ustazah lanjutkan. Kita masuk di SPDP. Pada subtema 1 ini ada lagu Jika Ibuku Tua Nanti, ciptaan dari A.T. Mahmud. Nah, di sini ada lirik dan nada lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Tahukah kalian bernyanyi itu bisa membuat hati gembira? Kalian bisa bernyanyi dengan bertepuk tangan. Bernyanyi sambil bertepuk tangan bisa melatih konsentrasi, kekompakan, dan keakraban. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang materi yang ada pada subtema 1 ini? Semoga kalian paham ya. Ustazah membuatkan rangkuman yang ada pada tema 4 subtema 1 agar memudahkan kalian dalam belajar. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.